Ya, selamat pagi semuanya. Saya Abeng dari kelompok 4 ingin mempresentasikan fisika inti dan radioaktivitas. Struktur inti. Yang pertama ada proton dan neutron. Inti atom hidrogen terdiri dari muatan positif. Pada tahun 1920, muatan listrik positif pada inti atom hidrogen oleh Goldstein disebut proton. Pada tahun 1932, James Chadwick menemukan neutron dari hasil percobaannya, yaitu menemukan partikel alfa pada keping berilium. Neutron tidak bermuatan atau netral dan memiliki massa hampir sama dengan massa proton. Jadi, inti atom terdiri dari proton-proton dan neutron-neutron yang disebut dengan nukleon. Nah, ini ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Kalau proton adalah partikel bermuatan positif dengan massa 1 satuan massa atom. Apabila neutron adalah partikel tidak bermuatan atau netral dengan massa 1 satuan massa atom. Ada keterangannya, ada X, Z, A. Yang kedua, ada ukuran dan bentuk inti atom. Dari hasil eksperimen diperoleh bahwa nilai konstanta adalah kurang lebih 1,2 dikali 10 pangkat min 15 M. Panjang 10 pangkat min 15 M disebut 1 femtometer atau FM atau 1 Fermi, yang merupakan penghargaan pada jasa fisikawan Amerika keturunan Italia, yaitu Enrico Fermi. Radioaktivitas ditemukan oleh H. Becquerel pada tahun 1896. Becquerel menamakan radiasi dengan uranium. 2 tahun setelah itu, Marie Curie meneliti radiasi uranium dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Pierre Curie, yaitu pengukur listrik piezo atau lempengan kristal yang biasanya digunakan untuk pengukuran arus listrik lemah. Dan Marie Curie berhasil membuktikan bahwa kekuatan radiasi uranium sebanding dengan jumlah kadar uranium yang dikandung dalam campuran senyawa uranium. Lalu, di samping itu, Marie Curie juga menemukan bahwa peristiwa peluruhan tersebut tidak dipengaruhi oleh suhu atau tekanan, dan radiasi uranium dipancarkan secara spontan dan terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Marie Curie juga meneliti campuran senyawa lain dan menemukan bahwa campuran senyawa thorium juga memancarkan radiasi yang sama dengan campuran senyawa uranium, dan sifat pemancaran radiasi seperti ini diberi nama radioaktivitas. Stabilitas inti. Kestabilan inti atom ditentukan oleh jumlah proton dan neutron dalam inti. Dari 1500 inti yang telah diketahui, hanya kurang lebih 400 inti yang stabil. Di bawah ini menunjukkan diagram yang menyatakan hubungan antara jumlah proton dan jumlah neutron untuk sejumlah inti stabil. Inti-inti tidak stabil ini secara spontan akan melakukan peluruhan dan menunjukkan daerah kestabilan inti dengan memancarkan partikel radioaktif. Untuk atom ringan, neutronnya kurang dari 20. Inti stabil jika proton sama dengan neutron atau proton neutron sama dengan 1. Untuk atom berat, 20 kurang neutron kurang 83. Inti stabil jika proton garing neutron sama dengan 1,6. Tidak ada inti stabil untuk neutron lebih dari 83. Inti atom dikatakan stabil bila komposisi jumlah proton dan neutronnya sudah seimbang, serta tingkat energinya sudah berada pada keadaan dasar. Jumlah proton dan neutron maupun tingkat energi dari inti-inti yang stabil tidak akan mengalami perubahan selama tidak ada gangguan dari luar. Sebaliknya, inti atom
dikatakan tidak stabil bila komposisi jumlah proton dan neutronnya tidak seimbang atau tingkat energinya tidak berada pada keadaan dasar. Perlu dicatat bahwa komposisi proton dan neutron yang seimbang atau tidak seimbang di atas tidak berarti mempunyai jumlah yang sama ataupun tidak sama. Inti-inti atom yang tidak stabil baik karena komposisi jumlah proton dan neutronnya yang tidak seimbang ataupun karena tingkat energinya yang tidak berada pada keadaan dasarnya cenderung untuk berubah menjadi stabil. Bila ketidakstabilan inti disebabkan karena komposisi jumlah proton dan neutronnya yang tidak seimbang, maka inti tersebut akan berubah dengan memancarkan radiasi alfa atau radiasi beta. Kalau ketidakstabilannya disebabkan karena tingkat energinya yang berada pada keadaan tereksitasi, maka akan berubah dengan memancarkan radiasi gamma. Proses perubahan atau transformasi inti atom yang tidak stabil menjadi atom yang lebih stabil tersebut dinamakan peluruhan radioaktif. 2. Waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk berkurang menjadi separuh atau setengah dari jumlah semula. Dengan mengetahui waktu paruh suatu unsur radioaktif, dapat ditentukan jumlah unsur yang masih tersisa setelah selang waktu tertentu. Setiap unsur radioaktif mempunyai waktu paruh tertentu. Misalnya karbon sampai 14 memiliki waktu paruh 5.730 tahun. Kita bisa lihat di sini dari persamaan 3A, maka ya bisa dilihat dari persamaan 4, maka dapat ditentukan jumlah inti radioaktif setelah peluruhan maupun aktivitas radioaktif setelah peluruhan melalui persamaan. Ya, ini bisa dilihat ya. Oke, yang C, reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu. Partikel yang digunakan untuk mengganggu kesetimbangan inti yaitu partikel proton dan partikel neutron. Contohnya bisa dilihat antara lain adalah 7N14 tambah 2 He4, 8017 tambah 1H1, yaitu inti atom nitrogen ditembak dengan partikel 2He 2He ditembak dengan partikel 2He4 menjadi inti atom oksigen dengan sertai timbulnya proton 1H1. Inti atom oksigen yang terbentuk bersifat radioaktif. Yang pertama, hukum kekekalan reaksi inti. Besarnya energi yang terbentuk pada suatu reaksi disebut energi disintegrasi, biasanya dinotasikan sebagai Q sebanding dengan selisih massa mula-mula dengan massa akhir. Partikel yang digunakan untuk menembaki inti-inti radioaktif agar terjadi reaksi nuklir adalah partikel A, partikel B, partikel Y, neutron, proton, dan deuteron. Suatu reaksi inti dapat dinotasikan sebagai berikut, di mana X dan Y adalah inti awal atau inti target dan inti hasil, dan X dan Y merupakan partikel penembak dan partikel hasil. Reaksi inti di atas dapat dituliskan juga sebagai X atau XY. Inilah hukum-hukum kekekalan yang terjadi dalam suatu reaksi inti. Yang pertama, kekekalan muatan.
Dalam tipe reaksi inti, muatan total sebelum reaksi adalah sama dengan muatan total sesudah reaksi. Yang kedua, kekekalan nomor massa. Berdasarkan hukum ini, jumlah nukleon sebelum dan sesudah tumbuhkan harus sama. Dalam rumusan matematis dapat tuliskan sebagai A1 tambah A2 sama dengan A3 tambah A4. Yang ketiga, kekekalan energi. Energi dalam suatu reaksi inti pada umumnya ataupun peluruhan radioaktif adalah kekal. Kekekalan momentum linear. Hukum kekekalan momentum linear menyatakan bahwa momentum linear sebelum suatu reaksi inti sama dengan momentum sesudahnya. Contohnya, jika inti yang menyeluruh awalnya diam, maka momentum total semua partikel hasil peluruhannya harusnya 0. Seperti PY dan PY sama dengan 0. Yang kedua, reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida radioaktif menjadi nuklida dengan nomor atom mendekati stabil. Pembelahan nuklida ini disertai pelepasan sejumlah energi dan sejumlah neutron. Reaksi fisi 235U dengan neutron membentuk kripton dan barium disertai pelepasan energi sebesar 3,5 kali 10 sampai 11 J dan sejumlah neutron yang siap bereaksi fisi dengan inti yang lain. Reaksi berantai adalah sederetan reaksi fisi yang berlangsung spontan dan serta-merta disebabkan oleh neutron yang dilepaskan dari reaksi fisi sebelumnya, bereaksi lagi dengan inti-inti yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan, jika sampel radioaktif terlalu sedikit, neutron-neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi meninggalkan sampel radioaktif sebelum neutron-neutron itu memiliki kesempatan untuk bereaksi dengan inti radioaktif yang lainnya. Dengan kata lain, terdapat massa kritis untuk bahan tertentu yang berpotensi fisi yang dapat melangsungkan reaksi berantai. Bisa kita lihat pada gambar, massa kritis adalah massa terkecil dari suatu sampel yang dapat melakukan reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi fisi, kita harus mempunyai materi yang dapat membelah. Kita sebut material ini sebagai bahan bakar. Selanjutnya, agar dapat membelah, harus ada pemicunya. Yang dalam hal ini adalah neutron. Secara umum, reaksi fisi dapat kita tuliskan seperti di bawah ini. Di formulasi di atas, X adalah material bahan bakar. N adalah neutron yang menyebabkan terjadinya reaksi fisi. Y_1 dan Y_2 adalah material yang dihasilkan dari reaksi fisi atau dikenal dengan istilah produksi fisi. Dan E adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi. Reaksi fisi dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Bisa kita lihat. Dalam gambar tersebut tampak neutron mengenai bahan bakar uranium 235 atau U235 dan menghasilkan satu produk antara yaitu U236 yang sifatnya tidak stabil dan kemudian akan membelah menjadi dua buah produk fisi, yaitu kripton 92 dan barium 141 serta 3 buah neutron baru. Di samping itu akan muncul pula energi yang sebagian besar berupa energi kinetik dan produk-produk fisi. Kalau digambarkan kira-kira seperti gambar pada bawah ini. Bisa kita lihat. Di sini ada contoh soal struktur inti dan radioaktivitas massa. Dan reaksi inti. Oke, sekian dari saya, Abeng Bambang Haryo dan kelompok 4. Saya mewakili
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari persamaan 4, maka dapat ditentukan jumlah inti radioaktif setelah peluruhan maupun aktivitas radioaktif setelah peluruhan melalui persamaan. Ya, ini bisa dilihat ya. Oke, yang C, reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu. Partikel yang digunakan untuk mengganggu kesetimbangan inti yaitu partikel proton dan partikel neutron. Contohnya bisa dilihat antara lain adalah 7N14 tambah 2 He4, 8017 tambah 1H1, yaitu inti atom nitrogen ditembak dengan partikel 2He 2He ditembak dengan partikel 2He4 menjadi inti atom oksigen dengan sertai timbulnya proton 1H1. Inti atom oksigen yang terbentuk bersifat radioaktif. Yang pertama, hukum kekekalan reaksi inti. Besarnya energi yang terbentuk pada suatu reaksi disebut energi disintegrasi, biasanya dinotasikan sebagai Q sebanding dengan selisih massa mula-mula dengan massa akhir. Partikel yang digunakan untuk menembaki inti-inti radioaktif agar terjadi reaksi nuklir adalah partikel A, partikel B, partikel Y, neutron, proton, dan deuteron. Suatu reaksi inti dapat dinotasikan sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama, bisa itu ada di mana X dan Y adalah inti awal atau inti target dan inti hasil, dan X dan Y merupakan partikel penembak dan partikel hasil. Reaksi inti di atas dapat dituliskan juga sebagai X atau XY. Inilah hukum-hukum kekekalan yang terjadi dalam suatu reaksi inti. Yang pertama, kekekalan muatan. Dalam tipe reaksi inti, muatan total sebelum reaksi adalah sama dengan muatan total sesudah reaksi. Yang kedua, kekekalan nomor massa. Berdasarkan hukum ini, jumlah nukleon sebelum dan sesudah tumbuhkan harus sama. Dalam rumusan matematis dapat tuliskan sebagai A1 tambah A2 sama dengan A3 tambah A4. Yang ketiga, kekekalan energi. Energi dalam suatu reaksi inti pada umumnya ataupun peluruhan radioaktif adalah kekal. Kekekalan momentum linear. Hukum kekekalan momentum linear menyatakan bahwa momentum linear sebelum suatu reaksi inti sama dengan momentum sesudahnya. Contohnya, jika inti yang menyeluruh awalnya diam, maka momentum total semua partikel hasil peluruhannya harusnya 0. Seperti PY dan PY sama dengan 0. Yang kedua, reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida radioaktif menjadi nuklida dengan nomor atom mendekati stabil. Pembelahan nuklida ini disertai pelepasan sejumlah energi dan sejumlah neutron. Reaksi fisi 235U dengan neutron membentuk kripton dan barium disertai pelepasan energi sebesar 3,5 kali 10 sampai 11 J dan sejumlah neutron yang siap bereaksi fisi dengan inti yang lain. Reaksi berantai adalah sederetan reaksi fisi yang berlangsung spontan dan serta-merta disebabkan oleh neutron yang dilepaskan dari reaksi fisi sebelumnya bereaksi lagi dengan inti-inti yang lain.
Berdasarkan hasil pengamatan, jika sampel radioaktif terlalu sedikit, neutron-neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi meninggalkan sampel radioaktif sebelum neutron-neutron itu memiliki kesempatan untuk bereaksi dengan inti radioaktif yang lainnya. Dengan kata lain, terdapat massa kritis untuk bahan tertentu yang berpotensi fisi yang dapat melangsungkan reaksi berantai. Bisa kita lihat pada gambar. Massa kritis adalah massa terkecil dari suatu sampel yang dapat melakukan reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi fisi, kita harus mempunyai materi yang dapat membelah. Kita sebut material ini sebagai bahan bakar. Selanjutnya, agar dapat membelah, harus ada pemicunya. Yang dalam hal ini adalah neutron. Secara umum, reaksi fisi dapat kita tuliskan seperti bisa kita lihat di bawah ini. Di formulasi di atas, X adalah material bahan bakar, N adalah neutron yang menyebabkan terjadinya reaksi fisi, Y_1 dan Y_2 adalah material yang dihasilkan dari reaksi fisi atau dikenal dengan istilah produksi fisi. Dan E adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi. Reaksi fisi dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Bisa kita lihat. Dalam gambar tersebut tampak neutron mengenai bahan bakar uranium 235 atau U235 dan menghasilkan satu produk antara yaitu U236 yang sifatnya tidak stabil dan kemudian akan membelah menjadi dua buah produk fisi, yaitu krypton 92 dan barium 141 serta 3 buah neutron baru. Di samping itu akan muncul pula energi yang sebagian besar berupa energi kinetik dan produk-produk fisi. Kalau digambarkan kira-kira seperti gambar pada bawah ini. Bisa kita lihat. Di sini ada contoh soal struktur inti dan radioaktivitas massa. Dan reaksi inti. Oke, sekian dari saya, Abeng Bambang Haryo dan kelompok 4. Saya mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.